Selamat siang, Abang. Ya. Untuk Abang Anies Baswedan, jika Abang jadi presiden, pembangunan apa yang Abang akan lakukan untuk Kota Medan? Ya, Ya, makasih. silakan Bang. Gini, Kota Medan ini punya sejarah yang panjang sebagai kota perdagangan komoditas. Di sini kegiatan perkebunan itu luar biasa di kawasan Sumatera Utara, kawasan Sumatera bagian utara, dan Medan adalah pintu gerbang untuk produk-produk komoditas itu disalurkan ke seluruh dunia. Dari mulai kita bicara sawit, karet sampai tembakau. Bahkan tembakau Delhi nilai tambah komoditas. Dan yang kedua, rasanya kita perlu di tempat ini mendirikan Institut Perkebunan Medan untuk anak-anak muda belajar perkebunan. Sehingga dengan institut itu tidak boleh kalah dengan Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Perkebunan Medan. Sehingga ilmu perkebunan itu langsung bisa ditumbuhkan di sini, langsung memberikan manfaat. Lalu yang tidak kalah penting, Kota Medan ini kota yang besar penduduknya, tetapi belum punya transportasi umum yang baik. Padahal sebuah kota dikatakan modern bila dia memiliki transportasi umum yang bisa menjangkau semuanya dengan harga terjangkau. Jadi kami ingin bangun transportasi umum seperti di Jakarta, dari mana saja ke mana saja, 90% wilayah Jakarta terjangkau dengan transportasi umum dan biayanya pergi dari mana saja ke mana saja cukup Rp10.000. Nah, itu kita lakukan di Jakarta. Jadi kami melihat itu penting ke depan dan harapannya penataan kota juga bisa seperti itu. Sebetulnya ini datang bersama saya ini ahli perkotaan. Kalau waktunya masih boleh, saya boleh nggak minta bantuan? Bukan minta Pak Marco untuk bicara sedikit soal kota. Boleh Bang, Pak artinya. Marco Kusumabijaya, boleh. Pak Marco ini ahli kota. Saya ikutan didesak. Iya, bukan, ini penyelamat Pak. Mas Marco cerita sedikit soal kota Mas Marco. Jadi banyak kota, termasuk Medan, dulu adalah pusat, kan? Sebelum ada penjajahan Hindia Belanda dan kemudian menjadi Republik Indonesia, Medan adalah pusat Kesultanan Delhi. Begitu juga banyak kota-kota lain adalah pusat. Nah, ketika Pak Anies mengatakan akan membangun banyak kota, ketimbang cuma satu ibu kota baru, itu maksudnya mengembalikan kota-kota yang dulu pusat menjadi pusat lagi, menjadi kebanggaan masing-masing. Medan akan menjadi pusat untuk Sumatera Utara dan sekitarnya yang tidak kalah dengan Jakarta. Tidak sama persis dengan Jakarta, tetapi untuk sebanyak mungkin hal tidak tergantung pada Jakarta. Jadi tadi Pak Anies sudah menggambarkan angkutan umum dan lain-lain, itu adalah cara supaya selain Medan juga yang lain-lain menjadi pusat lagi untuk daerahnya masing-masing. Gitu Pak ya, cukup ya Pak? Ya, boleh. Bapak lebih baik yang menjelaskannya. Karena Mas Marco ini bukunya tebalnya berapa Mas Marco kemarin? Buku saya tebalnya 1717 halaman. Judulnya? Judulnya Kota-Kota Indonesia, Pengantar untuk Orang Banyak. Nah, buat teman-teman yang mau menyempatkan baca sejarah kota-kota di Indonesia termasuk ini. Jadi makasih Mas Marco. Jadi kami berpandangan dana yang besar itu daripada dipakai untuk membangun satu tempat, lebih baik dipakai untuk membangun kota-kota yang ada di seluruh Indonesia.